Hello, welcome to Drama Tata Channel. Drama, Drajin, dan Drakor. Kali ini kita akan review Drajin Season. Review episode 1 sampai episode 40. Happy ending. Untuk full episode dapat dilihat di iQIYI dan di TV. Please like and subscribe. Yushi dan Jang-se hidup saling mencintai sebagai suami istri. Namun Yushi yang merupakan pangeran Dazhou tidak mengetahui bahwa Jang-se pernah hidup di Nanwu. Setiap kali Yushi pulang dari perbatasan Dazhou, maka Jang-se yang khawatir akan keselamatan suaminya selalu menyambutnya dengan perasaan lega dan bahagia. Sampai akhirnya Nanwu menyerang Dazhou dan identitas Jang-se sebagai pengikut Nanwu diketahui oleh Yushi. Karena kesetiaan Yushi pada Dazhou membuatnya memanah istrinya hingga Jang-se tewas. Tiba-tiba Jang-se terbangun, namun dia kembali ke 10 tahun yang lalu, di mana semua konflik belum terjadi. Di kehidupan ini Yushi belum mengenalnya. Yushi heran mengapa gadis yang dia selamatkan tidak berterima kasih. Jang-se langsung pergi menghindari Yushi untuk menghindari tragedi saat Jang-se dibunuh oleh Yushi. Ternyata kemarin Jang-se melihat tunangannya Ji Chongyi bersama wanita lain. Karena ketahuan, Ji Chongyi mendorong Jang-se hingga jatuh ke sungai. Untunglah Yushi yang kebetulan melihat langsung menyelamatkan Jang-se. Jiang Zhan mengikuti ujian menjadi pengawal kaisar. Namun karena emosi, lawannya ingin membunuhnya dan Jang-se maju melindungi abangnya. Namun datanglah Yushi menyelamatkan mereka berdua dari kematian. Jiang Zhan sangat berterima kasih, namun Jang-se tetap berusaha menghindari Yushi. Jang-se mengajukan tuntutan ke pengadilan bahwa tunangannya Ji Chongyi telah mencoba membunuhnya. Hakim Zhen Heng kagum akan keberanian dan kepintaran Jang-se yang berhasil mengumpulkan semua bukti, hingga Ji Chongyi terbukti bersalah dan pertunangan mereka dapat dibatalkan. Jang-se dan Yushi bekerja sama membuktikan kejahatan pembunuhan berantai yang dilakukan oleh keluarga Pangeran Changxin. Saat pelaku menembakkan panah beracun ke arah Jang-se, lalu Yushi melindunginya. Jang-se merawat Yushi yang terkena panah beracun. Ini sudah yang ketiga kalinya Yushi menyelamatkan nyawanya. Hati Jang-se mulai tergerak dan tidak lagi menghindari Yushi. Melihat keberanian dan kepintaran Jang-se membuat Hakim Zhen Heng mulai jatuh hati padanya. Yushi mulai jatuh hati pada Jang-se dan saat dia melihat Zhen Heng juga menyukai Jang-se, membuatnya berusaha memisahkan mereka berdua. Ibu Zhen Heng mendukung pilihan anaknya dan merasa Jang-se adalah gadis yang baik. Namun sepupu Jang-se menyukai Zhen Heng dan memberikan obat perangsang pada teh Jang-se. Melihat Jang-se mulai berperilaku aneh membuat Yushi membawa Jang-se pergi agar dia tidak mempermalukan dirinya. Jang-se terpengaruh obat perangsang dan menarik Yushi dan mulai memeluk dan mencium Yushi. Namun Yushi terus berusaha menghindar. Akhirnya Yushi menggigit jari Jang-se hingga berdarah sehingga Jang-se tersadar. Setelah Jang-se sadar, Yushi meminta Jang-se untuk menikah dengannya. Namun Jang-se menolak. Jang-se masih mengingat saat kehidupan sebelumnya. Yushi juga menatapnya dengan penuh cinta. Namun Jang-se tidak ingin kejadian di kehidupan sebelumnya terulang kembali. Walaupun mereka saling mencintai namun berakhir dengan tragis, maka Jang-se langsung menolak lamaran Yushi. Jiang Ze menyamar menjadi pria dan pergi ke tempat hiburan untuk
memiliki mata-mata Nanwu. Kemudian Yushi menyimpulkan bahwa walaupun ada hubungan dengan Nanwu, tapi Jiang Se bukanlah mata-mata yang ingin menghancurkan Dazhou. Putri Cui Mingwei bertindak semena-mena dan Yushi datang untuk membela Jiang Se yang ditindas. Sebagai aparat divisi kehakiman, Yushi meminta Putri Mingwei untuk menaati peraturan. Identitas Yushi sebagai pangeran ketujuh diketahui oleh istana. Raja memanggil Yushi dan memintanya untuk menikah dengan Putri Cui Mingwei. Yushi tidak mengakui Celestian sebagai ibunya karena dia sudah menelantarkan Yushi sejak masih bayi. Dan setelah Yushi masuk istana, Celestian juga menampar pipi Jiang Se. Hari ini membuat Yushi sangat marah dan sedih. Jiang Se dan Yushi meminta dukungan permaisuri dalam pernikahan mereka. Jiang Se melihat bahwa permaisuri juga memiliki konflik dengan Putri Rongyang. Putri Rongyang mengutus mata-mata Nanwu untuk membunuh Jiang Se. Namun Jiang Se menunjukkan tanda bahwa dia sebenarnya adalah gadis suci Nanwu. Putri Rongyang membuat Putri Fuxing menjadi buta selama bertahun-tahun. Lalu Jiang Se berhasil menyembuhkan Putri Fuxing hingga dia bisa melihat kembali. Karena sangat berterima kasih, maka permaisuri bersekutu dengan Jiang Se dan Pangeran Yushi. Raja memberikan titah agar Pangeran Yushi untuk menikah dengan Putri Cui Mingwei. Namun Pangeran Yushi menolak dan bersujud di depan aula selama beberapa malam, menerpa panas dan hujan, tapi Raja tidak mengabulkan permohonannya. Pada hari yang sama akan dilakukan pernikahan antara Pangeran Yushi dengan Jiang Se dan Putri Cui Mingwei. Namun Pangeran Yushi meletakkan mahkotanya dan tidak mau menikah dengan Cui Mingwei. Dan Yushi hanya mau menikah dengan Jiang Se. Tiba-tiba di tengah keramaian muncullah Cao Xingyue. Dia mengatakan bahwa dia memiliki surat perjanjian pernikahan dengan Putri Cui Mingwei. Putri Mingwei awalnya hanya memanfaatkan dan memanipulasi Cao Xingyue. Namun atas titah raja, Putri Mingwei harus menikah dengan Cao Xingyue sesuai surat perjanjian pernikahan. Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya Pangeran Yushi dan Jiang Se resmi menjadi suami istri. Mereka berdua sangat bahagia karena yang mereka nantikan akhirnya tiba. Mereka saling menyayangi dan mencintai, lalu menghabiskan malam yang hangat sebagai suami istri. Sementara itu, di malam pernikahannya, Cao Xingyue menikam Putri Cui Mingwei dan membakarnya hidup-hidup hingga akhirnya mereka berdua tewas. Cao Xingyue membalas dendam karena Cui Mingwei pernah membunuh 89 orang anggota keluarganya. Yushi dan Jiang Se hidup bahagia sebagai suami istri. Namun Putri Rongyang sangat hancur hatinya karena kematian anaknya. Lalu Putri Rongyang yang menyalahkan semua itu pada Jiang Se dan menyusun rencana balas dendam. Putri Rongyang menuduh Jiang Se sebagai mata-mata Nanwu dan ingin menggulingkan kekasaran Dazhou. Walaupun Jiang Se disiksa parah, namun dia tidak mengaku bahwa dia akan memberontak pada kekaisaran Dazhou. Putri Rongyang memberontak dan menggulingkan kekaisaran Dazhou. Bala tentara yang tunduk pada Putri Rongyang berhasil mengalahkan pasukan raja. Yushi berhasil membebaskan Jiang Se dari penjara. Mereka berdua mengatur strategi untuk mengalahkan Putri Rongyang. Yushi akan kembali ke istana dan mengawasi gerak-gerik Putri Rongyang, sedangkan Jiang Se akan ke Nanwu. Yushi ke perbatasan mengajak jenderal untuk membawa pasukan Jin Yu
mengalahkan pasukan Putri Rongyang di istana dan menyelamatkan raja. Jiangze pergi ke Nanwu dan mengatakan bahwa dia adalah gadis suci Nanwu. Jiangze menyarankan agar Nanwu tidak berperang dengan Dazhou. Jiangze mengajarkan penduduk Nanwu untuk berniaga hingga hidup mereka menjadi sejahtera. Setelah pasukannya terkepung dan kalah, kemudian Putri Rongyang terdesak dan merasa putus asa. Lalu dia bunuh diri. Jiangze telah bebas dari tuduhan sebagai mata-mata. Namanya telah dibersihkan. Jiangze kembali pulang ke Dazhou dan hidup kembali bersama Yuxi, suaminya tercinta. Yuxi dan Jiangze saling melepas rindu. Pangeran Yuxi berjasa mengembalikan kekuasaan Dazhou dan diangkat menjadi kaisar Dazhou. Jiangze diangkat menjadi permasyuri. Mereka adalah pasangan yang bijaksana dan saling mencintai serta menyayangi rakyatnya. Thanks for watching. Have a nice day. See you later. Don't forget to like and subscribe. Sampai jumpa di review berikutnya di Drama Tata. Bye bye.